Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emi Mastura, NPM 220100310091. Saya dari kelas PBSIC. Ada 3 alat ucap yang perlu untuk mengeluarkan bunyi ujaran. 1. Udara yang dialirkan keluar dari paru-paru. Yang kedua, artikulator, bari dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan bunyi. 3. Titik artikulasi, bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulatornya. Dalam menimbulkan bunyi ujaran K misalnya, dapat kita lihat kerjasama antara ketiga faktor di atas. Mula-mula, udara mengalir keluar dari paru-paru. Sementara itu, bagian belakang lidah bergerak ke atas serta merapat ke langit-langit lembut. Akibatnya, udara terhalang. Dalam hal ini, belakang lidah menjadi artikulatornya karena belakang lidah merupakan alat ucap yang bergerak atau digerakkan, sedangkan langit-langit lembut menjadi titik artikulasinya karena ia tidak bergerak. Yang termasuk alat ucap adalah paru-paru, tenggorok atau laring. Di ujung atas tenggorok terdapat pita suara, ruang di atas pita suara hingga ke perbatasan rongga hidung disebut pharynx. Alat-alat ucap dalam rongga mulut adalah: yang pertama, bibir atau latin atau labium, kedua gigi, 3 lengkung kaki gigi atau latin alveolum, 4 langit-langit keras, 5 langit-langit lembut, 6 anak tekak, yang ketujuh lidah yang terbagi atas ujung lidah atau apex, lidah bagian depan, lidah bagian belakang, akar lidah. Salah satu rongga yang penting dalam menghasilkan bunyi adalah rongga hidung. 2. Mekanisme artikulasi. Yang dimaksud mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dikelompokkan sebagai berikut. A. Bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Misalnya bunyi P, B, M, dan W. B. Bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dengan gigi dentum atas. Misalnya bunyi F dan V. C. Bunyi apicodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lidah, apex, dan gigi dentum atas. Misalnya bunyi T pada pintu, D pada dadi, dan N pada minta. D. Bunyi apico-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah, apex, dan gusi alveolum atas. Misalnya T pada pantun, D pada dudu, dan N pada nama. E. Bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah, lamina, dan langit-langit keras palatum. Misalnya C, J, N, S. F. Bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah, dorsum, dan langit-langit lunak atau velum. Misalnya K, G, X, dan N. G. Bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah, dorsum, dan anak tekak ovula. Misalnya Q dan R. H. Bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengkorok atau laring. Misalnya H. I. Bunyi global, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah atau glotis pada pita suara. Misalnya hamzah. Berikut penjelasannya. Konsonan hambat letup bilabial. Konsonan hambat letup bilabial terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas, seperti bunyi P dan B. Perbedaan di antara keduanya ialah P sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan B adalah lunak bersuara. Konsonan nasal mediopalatal terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah tengah lidah dan artikulator pasifnya adalah langit-langit keras. Nasal yang terjadi adalah NY. Oleh karena pita suara ikut bergetar, maka nasal NY termasuk konsonan nasal bersuara. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Proses terjadinya dengan menghambat penuh arus udara.
dari paru-paru, kemudian hambatan itu dilapaskan secara bergeser pelan-pelan. Priaktif adalah sebuah istilah linguistik. Ini merupakan sejenis fonem tertentu. Priaktif dalam bahasa Indonesia adalah bunyi desah. Priaktif adalah fonem yang direalisasikan merupakan kombinasi antara sibilan dan eksplosif. Dengan ini, priaktif bisa dikatakan merupakan semacam gugusan konsonan. Konsonan getar adalah konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi. Konsonan sentuhan, flap atau tap, atau kadang disebut juga dengan konsonan kepak atau konsonan hempas, adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi. Konsonan sentuhan kuat ialah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. 5. Yang dimaksud dengan distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Pengaruh bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengaprikatan. Transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Sedangkan transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. 7. Suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. 4. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang pengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau koartikulasi. 8. Definisi pengertian dari satu fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah font, entah berapa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang garis miring, titik-titik, dan diakhiri dengan garis miring. Dalam linguistik dan khususnya fonologi, beban fungsional atau beban fonemik mengacu pada pentingnya ciri-ciri tertentu dalam membuat perbedaan dalam suatu bangsa. Dengan kata lain, beban fungsional yang tinggi akan menyulitkan untuk menebak fonem yang tidak dikenal karena daerah atau kelalaian. 3. Alternasi alfonemis. Alternasi alfonemis yang teramalkan dari lingkungan. Contohnya dalam bahasa Inggris TH sebagai konsonan pertama sebelum vokal, sedangkan alofon T terdapat hanya bila T tidak pada awal kat. Contoh top, butler, head, that. Variasi bebas menyangkut adanya lebih dari satu bentuk kata. Untuk kata-kata tertentu menyangkut jenis fonemisnya. Contoh dalam bahasa Indonesia telur, telor, berjuang, berjuang, nasihat, dan nasihat. 9. Hipotesis diangkat berdasarkan premis-premis yang disampaikan. Premis adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat memperkuat penarikan hipotesis. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya akan dibuktikan melalui penelitian. 10. Fonem-fonem yang terdapat dalam suatu bahasa mempunyai kaidah tertentu dalam pengurutannya, sehingga ada fonem-fonem tertentu yang mungkin berurutan dan ada yang fonem-fonem tertentu yang tidak mungkin berurutan. Hartman dan Strock mengatakan bahwa fonotaktik adalah sistem dan telaah penyusunan unit-unit linguistik secara berurutan khas. Hal ini mengaplikasikan bahwa setelah fonem-fonem suatu bahasa dapat dikenali, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan kaidah fonotaktik bahasa tersebut. Mengenai fonotaktik, Stetson dalam Suharyanto 2006 mengatakan bahwa suku kata yang berhubungan dengan hentakan antar kelompok urat-urat denyut nada, sehingga pada saat penutur menghasilkan suku kata sebagai getaran-getaran urat yang mandiri. Alwi juga sejalan dengan definisi tersebut dengan mengatakan suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas
dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Lebih lanjut, Alwi mengatakan bahwa deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama disebut gugus konsonan, sedangkan deret konsonan adalah dalam suatu suku kata yang berbeda. Sementara itu, deretan dua vokal yang tergolong dalam satu suku kata yang sama disebut gugus vokal atau diftong, sedangkan deretan dua vokal yang tergolong dalam suatu kata yang berbeda disebut deret vokal.